dan leukosit menggunakan alat hemositometer double infrared Neubauer yang berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisinya 3 mm. Bilik ini dibagi menjadi 9 bujur sangkar yang tengah-tengahnya dibagi lagi masing-masing 1 mm. Bujur sangkar di tengah dibagi lagi menjadi 25 bujur sangkar dengan sisi-sisinya 1/5 mm. Kemudian yang di pojok-pojok dibagi lagi menjadi 16 bujur sangkar dengan sisi-sisinya 1/4 mm. 25 bujur sangkar yang tengah masing-masing dibagi lagi menjadi 16 bujur sangkar dengan sisi-sisinya 1/20 mm. Kemudian untuk menghitung kadar atau jumlah leukosit ini dihitung di dalam bujur sangkar dengan sisi-sisinya 1/4 mm. Sedangkan yang eritrosit dihitung di bujur sangkar dengan sisi 1/20 mm. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan menghitung jumlah eritrosit dan leukosit yaitu yang pertama ada hemositometer infrared Neubauer, kemudian ada pipet pencampur yang digunakan untuk menghitung jumlah eritrosit dengan ditandai ada biji merah di dalam pipetnya. Kemudian pipet pencampur untuk menghitung jumlah leukosit dengan ditandai biji putih yang ada di dalam pipetnya. Kemudian ada autoclick, ada cover flip, alcohol swab, jarum frank, tisu, kemudian ada larutan cat yang dituangkan ke dalam petri dish sehingga mudah untuk disedot. Kemudian ada larutan hayam, sama juga dituangkan di dalam petri dish. Kemudian ada mikroskop untuk dapat diketahui menghitung jumlah eritrosit dan leukosit dengan menggunakan alat hemositometer double infrared Neubauer. Untuk percobaan menghitung jumlah leukosit dan eritrosit kita menggunakan 2 probandus, yaitu probandus laki-laki dan probandus perempuan. Untuk cara kerja yang pertama kita mengambil darah probandus terlebih dahulu. Jangan lupa sebelum darahnya diambil untuk dipijat terlebih dahulu jari yang akan diambil darahnya. Kita ambil darah sampai angka 0,5. Sampai angka 0,5. Sudah pada angka 0,5. Setelah darah sampai angka 0,5, karena kita akan menghitung jumlah leukosit, maka kita akan menggunakan larutan trek. Langsung untuk larutan treknya kita sedot pada alat pipetnya juga sampai menunjukkan angka 11. Sudah seperti ini. Kemudian sebelum kita hitung di mikroskop, kita gocok dulu. Kemudian kita teteskan 2-3 tetes. Kenapa harus teteskan 2-3 tetes? Karena larutan yang di bawah itu tidak homogen. Jadi kita harus meneteskan 2-3 tetes terlebih dahulu sebelum kita hitung di bilik hemositometernya.
Kemudian ditutup menggunakan cover clip. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah eritrosit, yaitu menggunakan pipet eritrosit yang bertanda atau terdapat biji merah di dalam pipetnya. Sama untuk cara kerjanya, yaitu kita ambil darah probanus terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan dulu. Untuk selangnya kita juga menggunakan juga yang bertanda merah yang dipasang pada pipet untuk menghitung jumlah eritrositnya. Untuk menghitung jumlah eritrosit sama, yaitu kita ambil darah sampai 0,5. Kemudian kita juga akan menyedot menggunakan larutan hayam yang digunakan untuk menghitung jumlah eritrosit. Larutan hayam kita langsung sedot pada pipetnya. Untuk menghitung jumlah eritrosit, pipetnya dalam menyedot larutan hayam sampai pada angka 101. Kemudian jangan lupa untuk digocok terlebih dahulu. Dan kita teteskan 2-3 tetes, baru kita masukkan ke dalam bilik hitung hemositometer. Baru kita masukkan ke dalam bilik hitung hemositometernya. Jangan lupa untuk ditutup menggunakan cover slipnya terlebih dahulu, baru kita hitung di mikroskop. Setelah darah tadi kita masukkan atau kita letakkan ke dalam alat hemositometer yang akan kita lihat di dalam mikroskop, sebelumnya kita harus menemukan dulu bilik hitung pada alat hemositometer. Kemudian setelah ketemu atau setelah sudah ada bilik hitungnya pada mikroskop, baru kita letakkan darah tersebut. Baru bisa kita melakukan percobaan untuk menghitung jumlah eritrosit ataupun leukosit. Berikut penjelasan untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit. Jadi pada alat hemositometer dalam menentukan biliknya yaitu seperti ini. Seperti pada gambar, ini adalah bilik yang digunakan untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit yang ada pada alat hemositometer. Jadi sebelum mengambil darahnya, alat hemositometer tadi diletakkan di mikroskop dan harus menemukan bilik ini terlebih dahulu. Bilik ini terlebih dahulu harus ditemukan. Kemudian untuk yang pertama yaitu menghitung jumlah leukosit, yaitu pada bilik 1, 2, 3, 4. Pojok kiri, kanan, atas, dan pojok kiri, kanan, bawah. Ini. Jadi darah atau leukosit yang dihitung yaitu pada bilik ini, 4 bilik ini. Kemudian cara menghitungnya yaitu mulai dari sini zigzag atau dari bawah boleh juga, tapi harus zigzag. Seperti itu, baik pada bilik sini yang pojok kiri, pojok kanan,
sama saja, cara menghitungnya zigzag. Kemudian untuk menghitung jumlah eritrosit yaitu pada bilik yang di tengah ini, dan yang dihitung juga pada pojok kiri, kanan atas, pojok kiri, kanan bawah, dan tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kotak ini saja yang dihitung untuk menghitung jumlah eritrosit. Jadi tidak semua pada bilik yang tengah, tapi hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Seperti itu. Baik, untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukositnya pada bilik hemositometer. Caranya adalah seperti itu tadi. Setelah mendapatkan bilik hitungnya, untuk menghitung jumlah leukosit, kemudian dihitung menggunakan hand counter sambil mengamati jumlah leukosit pada bilik hemositometernya. Dan dilihat pada hand counternya didapatkan angka berapa, kemudian dicatat pada tabel LHP yang sudah tersedia, dan kemudian nanti dihitung menggunakan rumus perhitungan leukosit yang ada pada buku petunjuk. Teman-teman bisa melihat di situ untuk rumus menghitung jumlah leukosit pada buku petunjuk masing-masing, dan dimasukkan juga pada tabel kedua pada LHP kalian setelah menghitung menggunakan rumus tersebut. Setelah menghitung jumlah leukosit, selanjutnya kita akan menghitung jumlah eritrosit. Baik, untuk percobaan ketujuh yaitu menghitung jumlah eritrosit dan leukosit telah selesai. Jangan lupa untuk menghitung rumusnya yang ada pada buku petunjuk masing-masing dengan kemudian dimasukkan ke dalam tabel pada LHP masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.